Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Putri Novela. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi pembelajaran metodologi penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, berikut materi yang saya akan jelaskan. Materi pertama yaitu menjelaskan mengenai hakikat penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran atau sering disebut juga dengan mixed method dalam pendidikan. Nah, termasuk pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pengukuran dan analisis data numerik atau data yang dapat dikuantifikasikan. Dalam arti konteks pendidikan, penelitian kuantitatif sering digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Selain itu, menguji aktivitas metode pembelajaran serta menganalisis hubungan antara variabel pendidikan dan sebagainya. Metode yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif merupakan survei, eksperimen, dan analisis statistika. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena dalam konteks tertentu. Yang dapat kita artikan dalam pendidikan, penelitian kualitatif sering digunakan untuk memahami pengalaman belajar bagi siswa, yaitu seperti interaksi di dalam kelas, pengaruh budaya terhadap pembelajaran, dan sebagainya. Metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi observasi, partisipan, wawancara mendalam, studi kasus, dan analisis dokumen. Dan yang ketiga yaitu tentang penelitian campuran atau mixed method. Penelitian campuran atau mixed method merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena dengan memanfaatkan kekuatan dari kedua metode tersebut. Dalam pendidikan, penelitian campuran dapat digunakan untuk menggabungkan data-data kuantitatif seperti skor tes dan data kualitatif seperti observasi kelas atau wawancara dengan guru dan siswa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur pencapaian siswa dalam keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara, menguji efektivitas metode pengajaran tertentu atau menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar bahasa. Nah, sedangkan penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memahami pengalaman belajar bahasa Indonesia siswa, strategis belajar yang mereka gunakan, atau pengaruh budaya terhadap pembelajaran bahasa. Nah, sementara itu, penelitian campuran dapat menggabungkan data kuantitatif seperti skor tes keterampilan berbahasa dan data kualitatif seperti observasi kelas atau wawancara dengan guru dan siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang proses pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kedua, dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, terdapat beberapa jenis variabel yang perlu diperhatikan. Variabel adalah karakteristik atau atribut yang dapat diukur atau diamati dan memiliki variasi nilai. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hakikat dan jenis variabel dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu hakikat variabel. Variabel merupakan komponen penting dalam penelitian karena menjadi fokus utama yang akan diteliti. Nah, variabel dapat diukur, dimanipulasi, atau diamati untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Nah, dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, variabel dapat berupa faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar bahasa. Yang kedua yaitu jenis-jenis variabel. Yang pertama,
variabel independen atau bebas. Variabel independen adalah variabel yang manipulatif atau bisa diubah-ubah oleh peneliti melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Dalam arti, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, variabel independen dapat berupa metode pengajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, atau faktor-faktor lainnya yang diduga mempengaruhi hasil belajar bahasa. Nah, yang kedua yaitu variabel dependen atau terikat. Variabel dependen adalah variabel yang diamati atau diukur untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, variabel dependen dapat berupa keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis, menyimak, serta berbicara, prestasi belajar, motivasi belajar, dan sikap terhadap bahasa. Yang ketiga yaitu tentang variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Dapat diartikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, variabel moderator dapat berupa faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, latar belakang, serta kemampuan awal bahasa siswa. Nah, yang keempat yaitu tentang variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dijaga konstan agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, variabel kontrol dapat berupa waktu belajar, lingkungan belajar, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, pemahaman tentang variabel dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting untuk membantu penelitian merumuskan masalah penelitian, menentukan desain penelitian yang tepat, dan menganalisis data dengan akurat. Pemilihan dan pengukuran variabel yang tepat akan memberikan hasil penelitian yang valid dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ketiga dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, penentuan populasi dan teknik pengambilan sampel merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Berikut ada penjelasan mengenai populasi dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu tentang populasi. Populasi adalah keseluruhan kelompok atau kumpulan individu yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, populasi berupa seluruh siswa yang belajar bahasa Indonesia pada tingkat tertentu, seperti siswa SMP, SMA, atau mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia. Dan yang kedua yaitu tentang teknik pengambilan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Beberapa teknik pengambilan sampel yang umum digunakan dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia adalah: yang pertama yaitu tentang sampel acak atau random sampling. Teknik ini memberikan peluang bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Contohnya adalah simple random sampling, stratified random sampling, dan cluster random sampling. Nah, yang kedua yaitu sampel purposive, yaitu purposive sampling. Teknik ini melibatkan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Misalnya, memilih siswa dengan kemampuan bahasa Indonesia yang baik, atau memilih kelas tertentu dengan pertimbangan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu sampel convenient atau convenient sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan ketersediaan dan kemudahan akses. Misalnya, memilih siswa dari kelas yang sama atau sekolah yang dekat dengan penelitian. Nah, yang keempat yaitu sampel bola salju atau sample sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan awal yang kemudian diminta untuk mengidentifikasi calon sampel lain memenuhi kriteria penelitian. Proses ini berkelanjutan hingga jumlah sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Dan materi yang terakhir
Dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, penggunaan instrumen tepat sangat penting untuk mengumpulkan data yang akurat dan valid. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu tes. Tes merupakan instrumen yang sering digunakan dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia untuk mengukur kemampuan atau penguasaan bahasa siswa. Nah, ada beberapa jenis tes yang digunakan antara lain yaitu tes keterampilan membaca, tes keterampilan menulis, tes keterampilan menyimak, tes keterampilan berbicara, tes tata bahasa, dan yang terakhir adalah tes kosakata. Yang kedua yaitu angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis yang digunakan untuk pengumpulan data tentang sikap, motivasi, frekuensi atau aspek-aspek lain yang tidak dapat diukur secara langsung. Nah, jenis angket yang dapat digunakan antara lain yaitu yang pertama angket motivasi belajar bahasa, yang kedua yaitu angket sikap terhadap bahasa, yang ketiga yaitu angket strategis belajar bahasa, dan yang keempat angket frekuensi terhadap metode pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara merupakan instrumen yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan partisipan untuk mengumpulkan data kualitatif tentang pengalaman atau pendapat yang mereka dapatkan. Nah, jenis-jenisnya yang dapat digunakan antara lain yaitu seperti wawancara terstruktur, yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur, dan yang terakhir adalah wawancara mendalam. Yang keempat, observasi. Observasi merupakan instrumen yang melibatkan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas atau setting lainnya. Nah, jenis observasi yang dapat digunakan antara lain yang pertama yaitu observasi partisipan, yang kedua observasi non partisipan, dan yang ketiga yaitu observasi terstruktur serta observasi tidak terstruktur. Nah, yang kelima yaitu dokumentasi. Nah, merupakan instrumen yang melibatkan pengumpulan atau analisis dokumen-dokumen terkait seperti silabus, rencana pembelajaran atau RPP, bahan ajar, hasil karya siswa atau catatan lapangan. Nah, pemilih instrumen yang tepat dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, reliable, dan dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan.